Halo Mams, selamat datang di Ensiklopedia Dokter. Gimana nih kabarnya semuanya? Kita akan bahas pada video kali ini soal MPASI, makanan pendamping ASI. Tentunya dari Anda yang punya baby mulai masuk usia 6 bulan, mulai agak bingung nih menentukan menu MPASI untuk si kecil. Gak jarang pula mungkin kita juga penasaran dan mungkin sebagian dari Anda nggak tahu kalau ternyata dalam pemberian MPASI ini ada beberapa larangan makanan-makanan yang sebaiknya mulai diperhatikan khusus jika mau diberikan untuk si kecil. Bukan berarti bahaya, cuman Anda harus benar-benar mengenali jenis makanan ini, bagaimana responnya terhadap si kecil. Penasaran? Yuk, simak terus. Oke, jadi kita bahas ya. Kalau bicara soal empasi, makanan pendamping ASI, pastinya kita sebagai orang tua, apalagi mungkin ya, baru orang tua yang punya anak pertama, agak bingung ya memberikan empasi makanan pendamping ASI kepada si kecil. Terutama ketika usianya sudah masuk 6 bulan. Karena usia 6 bulan ini ya waktunya kita memberikan makanan tambahan. Kenapa? Karena si kecil tentunya memerlukan nutrisi yang lebih lagi untuk mencukupi kebutuhannya. Ya kebutuhan pertumbuhan, perkembangannya, dan juga kesehatannya. Nggak cukup kalau kita berikan ASI atau susu formula aja. Nah masalahnya di sini kita kadang bingung ya. Menu makanan apa ya yang bagus diberikan untuk si kecil dan makanan apa yang sebaiknya ini nggak boleh. Mungkin kalau kalian tanya ke orang tua, mertua, atau mungkin teman-teman yang seumuran yang punya baby juga, katanya, oh hindari makanan ini, hindari makanan itu. Sebenarnya faktanya gimana? Ya, sebelum kita mengarah ke menu makanan yang sebaiknya kita harus perhatikan, kita bicara dulu tentang empasi. Makanan pendamping ASI, artinya dia makanan yang diberikan sebagai tambahan untuk anak yang sudah usia 6 bulan ke atas. Bicara soal empasi, kenapa sih harus usia 6 bulan? Karena ketika usia 6 bulan ke atas, kebutuhan nutrisi si kecil nggak cukup jika cuman dari ASI atau susu formula aja. Kita harus tambah. Ada 4 strategi dalam memberikan empasi. Ya. Strategi pertama adalah tepat waktu. Artinya bahwa ketika anak sudah mulai masuk 6 bulan, harus sudah mulai diberikan empasi. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Ya, kalau lambat tentunya nanti dia sudah butuh nutrisi lebih banyak, tapi nggak kecukupan, akhirnya berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Mungkin ibu sering dengar, bapak sering dengar tentang stunting pada anak. Itu yang bisa terjadi kalau nutrisinya nggak cukup. Tapi juga jangan terlalu awal, ya, maksudnya sebelum usia 6 bulan, baru 4 bulan, baru 5 bulan, udah dikasih pisang misalnya, itu sering sekali kejadian ya. Bahkan mungkin kalau zaman dulu masih informasi kesehatan belum begitu banyak, belum pada tahu bayi usia 3 bulan, 4 bulan udah dikasih pisang. Kenapa? Karena usia si kecil yang masih kurang dari 6 bulan, pencernaannya belum berfungsi dengan baik untuk mencerna makanan-makanan yang padat. Ya, dia hanya bisa dapat susu aja. Dampaknya apa? Ya kalau mungkin si kecil masih bisa mentolerir, ya bisa nggak ada keluhan apa-apa, paling sembelit. Tapi untuk si kecil yang mungkin memang belum siap banget pencernaannya, ada risiko bahaya. Bahkan cukup berbahaya, mengancam nyawa pun juga ada. Bukan nakut-nakutin ya, tapi ini untuk informasi. Kecuali pada kasus di mana si kecil dikatakan dokter, wah ini harus empasi dini nih. Karena mungkin susu ibunya nggak cukup. Atau si kecil sudah diberikan susu formula beratnya nggak naik-naik. Ini harus disikapi lebih lanjut. Pemberian empasi lebih cepat, ya sebelum 6 bulan ini bisa aja, tapi harus dalam pengawasan dokter. Harus diizinkan dan memang disarankan oleh dokter Anda. Jadi jangan sembarangan diberikan empasi cepat-cepat. Strategi yang kedua adalah adekuat. Adekuat itu maksudnya mencukupi. Baik dalam hal kuantitas ya jumlahnya dan juga kualitas menu makanannya. Kualitas menu makanan itu maksudnya benar-benar nggak asal ngasih ya, harus benar meliputi makronutrien dan juga mikronutrien. Ya makronutrien itu apa sih? Ya karbohidrat, protein, lemak seperti kita makanan sehari-hari. Cuman bedanya adalah tidak semua makanan kita bisa berikan, terutama untuk anak kecil yang baru mulai empasi. Ya makanan yang kita bisa berikan, yang maksudnya kita bisa berikan apa aja lah kalau anak sudah usia 1 tahun ke atas. Sebelum itu memang kita harus pilih-pilih. Ya, adekuat juga termasuk dalam frekuensi pemberiannya. Mungkin kalau si kecil
baru mulai empasi, ya diberikan 2 kali sehari sudah sangat cukup. Ya, 1 sendok makan sudah sangat cukup. Nanti akan semakin ditambah. Dan tentunya teksturnya harus diperhatikan. Karena kan kita nggak bisa langsung kasih makanan padat ketika si kecil baru mulai makan. Harus tekstur yang dari lembut dulu perlahan dinaikkan. Ya, teksturnya juga jumlahnya, porsinya mulai dinaikkan perlahan. Itu strategi yang kedua. Nah, kemudian strategi yang ketiga dari MPASI adalah harus aman. Aman dalam artian bagaimana kita mengolah makanan itu, pastikan makanannya yang matang kalau dimasak. Kemudian pastikan juga kebersihannya, higienitasnya. Mungkin saya lebih sarankan untuk moms buat makanan MPASI ini sendiri di rumah karena akan lebih tahu kebersihannya ya. Kemudian menu-menu makanannya diberikan aman atau enggaknya, dimasak sudah matang, beneran matang atau enggak gitu loh ya. Jadi benar-benar harus dipastikan aman. Dan juga strategi yang keempat, yang terakhir ada responsive feeding. Artinya apa, Mams? Jadi kita sebagai orang tua harus tahu ketika memberikan empati pada si kecil, tahu gimana kondisi si kecil lagi lapar atau lagi kenyang. Kalau lapar kita harus ngapain, kalau kenyang kita harus ngapain. Jadi nggak asal, kasih aja makanan, nggak usah, ntar aja. Jangan begitu. Kita harus benar-benar kayak bertanggung jawab gitu loh. Si kecil, kita tahu, ini kayaknya lapar nih, waktunya makan. Ya kita harus menyikapi dengan benar. Dan kalau si kecil kenyang, ya jangan dipaksakan. Kalau kenyang dipaksakan makan, malah nanti dia trauma, ya trauma dengan makan-makanannya. Nah, kemudian kita masuk ke inti pembahasan pada video kali ini. Makanan apa aja sih dok yang sebaiknya kita harus hindari dalam memberikan empati untuk si kecil? Sebenarnya ya secara umum ini bisa berbeda setiap anak ya. Kenapa? Karena tentunya respon tubuh masing-masing anak pun juga berbeda. Tapi kalau kita rangkum secara umum adalah sebaiknya yang pertama Anda harus menghindari pemberian makanan-makanan yang risiko memicu alergi cukup tinggi. Contohnya mungkin seperti telur ayam, makanan laut ya, seafood atau mungkin kacang-kacangan atau mungkin olahan susu sapi. Karena nggak semua anak ini cocok ya dengan makanan-makanan seperti ini. Bukan berarti dilarang, no. Makanan ini sangat bergizi. Termasuk telur kan kita tahu kandungan proteinnya cukup tinggi, lemaknya juga cukup tinggi. Kita nggak boleh skip sebenarnya, tapi lihat dulu respon si kecil. Apakah dia ada muncul reaksi alergi? Reaksi alergi pada si kecil tuh macam-macam ya. Paling sering ya ruam-ruam kulit, ya kemerahan, gatel, sampai mungkin kondisi yang lebih serius. Jadi dia sesek, ya kemudian dia jadi mengalami masalah pencernaan, diare, muntah-muntah, macam-macam. Makanya kita harus mengenali ketika kita sudah memberikan menu baru, sebaiknya kita lihat bagaimana respon si kecil. Nah, makan makanan yang memicu alergi ya tadi seperti telur, paling sering ya, ikan-ikanan atau mungkin seafood ya, makanan laut seperti kerang, udang, kemudian kacang-kacangan ya. Ada beberapa orang yang nggak bisa menerima kacang seperti kacang kedelai ya, nggak semuanya bisa cocok dengan makanan itu. Atau mungkin menu-menu makanan yang lain lah yang cukup banyak. Makanya setiap kita berikan makanan, apalagi menu baru untuk si kecil, kita harus lihat banget responnya. Nah, kemudian makanan yang sebaiknya dihindari yang kedua adalah yang menyebabkan produksi gas dalam usus ini meningkat cukup banyak. Makanan ini contohnya seperti kubis, kol, brokoli, atau mungkin buah-buahan seperti buah pir contohnya. Ya memang nggak semuanya, ada yang si kecil pencernaannya aman-aman aja ketika diberikan makanan itu. Tapi makanan tersebut terbukti sekali bisa meningkatkan gas dalam usus ya. Ketika dia dicerna bisa menimbulkan gas. Resikonya apa sih? Ya si kecil jadi kembung, paling sering ya kolik, banyak gas numpuk di ususnya. Mungkin dia jadi sering kentut, jadi sering gumoh ya, muntah, atau mungkin jadi rewel ya. Biasanya si kecil kalau perutnya nggak nyaman, ya dia nangis lah, malas makan, macam-macam. Bukan berarti di skip, no, tapi berikan dengan jumlah yang cukup. Kita lihat kalau misalkan si kecil kok habis dikasih sayur-sayur ini seperti brokoli, kol, kubis kok dia jadi perutnya kayak begah gitu ya. Kita tepuk kok bunyinya nyaring. Itu mulai dikurangi aja pemberiannya atau mungkin di skip dengan sayuran lain. Banyak kok makanan sayur-sayuran yang tidak menimbulkan kondisi seperti itu.
Tapi juga ini bukan berarti dilarang banget. Ada si kecil yang ya biasa aja meskipun kita berikan makan makanan seperti kol, kubis, brokoli. Kalau kacang, salah satunya seperti kacang polong, itu juga cukup sering bikin gasnya jadi nambah, jadi sering kembung perutnya. Jadi bukan berarti ada makanan yang nggak boleh banget, nggak. Tapi sebaiknya harus dihati-hati, harus diperhatikan. Oke, sekian informasinya. Semoga bermanfaat mungkin buat moms atau paps di sini yang punya pengalaman serupa dalam memberikan empati. Kok saya habis berikan makanan ini si kecil jadi gini ya? Silahkan sharing di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga belajar dari pengalaman Anda. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Ciao.